ketika Muawiyah punya anak Yazid. Yazid ada isu dia senang nyabu, senang ngeflek. Dia orang yang nakal saat jadi pemimpin. Orang Islam sholat tersinggung. Wong kok dipimpin wong dolim. Orang Islam ekstrem wong kok dipimpin wong ra sholat, wong ra bener kok mimpin wong bener. Akhirnya Madinah bergejolak. Madinah bergejolak ini kemudian banyak yang mervokasi Said Husain supaya ngambil alih kepemimpinan sinten. Sampai nak cerita di tragedi kesalahan. Walhasil Said Husain akhirnya lewat bantuan orang-orang Kufah. Orang Kufah itu saat ini dari wilayah Irak. Ya. Jadi kayak Kufah, Asfahan, terus Nahawandi itu ikut wilayah Irak dulu. Ketika Irak pecah dengan Iran, ikut wilayah apa? Iran. Dulu yang situ semua itu namanya orang dulu kalau bilang itu Kufah sama Basra. Gitu, makanya kalau di kitab-kitab Nahwu semua kitab salah kalau bahasakan kawasan itu, kalau ada kawasan Kufah ya apa? Basra. Sekarang di bahasa internasional lebih dikenal Irak semua. Tapi kalau dulu orang bilang itu Kufah, Basra, Nahawandu, Asbahan, Khurasan. Itu kan ya kawasan-kawasan itu. Dan sampean. Orang-orang Kufah datang ke Madinah. Ya Husain, karena yang itu zalim, kita-kita yang nanti di Kufah siap membeat jenengan jadi khalifah. Siap dukung jenengan jadi apa? Khalifah. Ini ku mengkudeta kepemimpinan ya. Yazid. Said Husain sebagai orang junior, beliau konsultasi sama Sayyid Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu pernah paman, karena Ibnu Abbas itu misananya Nabi. Ya, Ibnu Abbas itu kan misananya sinten? Nabi. Beliau itu sugeng nanti era Said Husain ya. Ibnu Abbas sugeng nanti era Said Husain. Ketika Said Husain konsultasi sama Ibnu Abbas, dingin-dingin ngene. Yabna ammi al-Kufah la tafi. Sopo sing ape dukung kowe? Tiang Kufah ya ammi. Wong Kufah atau jujur. Wong Kufah itu bulet gak welet. Al-Kufah la tafi. Wong Kufah nak janji atau nepat. Dulu kayak kawasan Kufah ini sampai keluar cerita sejarah bin zaman roh. Kan tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Ono daerah terkenal Bedol Guri, ono daerah terkenal Badoan. Ibu tenan ora tiap daerah kan terkenalan dewe-dewe. Yang repot terkenal Bedol Guri, ono terkenal kayak Madura Badoan, ono terkenal daerah daerah kono medhit kabeh. Nah, kalau nang Sudo wah wani wong lanang kan tiap daerah deh. Dia terkenalan sendiri-sendiri. Paham ya, karena perilaku budaya orang mesti ada ciri. Nah, itu di era itu Kufah itu punya ciri khas al-Kufah la tafi. Wong Kufah mesti raju. Tenang. Walhasil akhirnya Said Husain minta maklum ya, minta supaya dimaklumi. Ya Ami, saya ini sudah bertekad untuk menuruti permintaan orang-orang Kufah. Jadi meskipun paman saya melarang, saya tetap berangkat. Kata Ibnu Abbas, ya sudah kalau itu jadi keputusan kamu. Mulanya Said Husain terkenal Said sing brengkel. Mulanya kena dititeni. Said sing turunan Husain itu rata-rata brengkel-brengkel. Nggih, kados orang Iran itu rata-rata Saidnya Husain. Kados Abdul Qadir, kados Said Muhammad itu Al Hasan. Makanya kalau Said Muhammad itu Al Hasan rata-rata karena Said Hasan dulu itu yang punya keputusan amul ijtima. Jadi tidak mau perang. Sehingga era Said Hasan yang dikatakan amul ijtima, tahun bersatunya umat. Era Husain betul. Walhasil wala-wala cerita Said Husain kersok dibawa orang Kufah menuju Irak. Pas sampai Karbala, itu Said Husain bilang gini sama pengawal-pengawalnya, ini sampai mana? Ini Karbala ya Husain. Saya Husain hadihi karobun wa balahun. Ini karobun, kesusahan wa balahun dan tragedi ujian. Delalah pasukan yang dikirim Yazid bunuh Sayyid Husain ya pasti muti Karbala. Dan itu yang diperingati orang Syiah di 10 Muharram yang disebut tragedi Karbala. Makanya bendera-bendera Syiah itu tulisannya ya Husain, karena orang Syiah meringati hari meninggalnya Husain itu jadi hari suci betul. Dari besarnya orang Syiah itu hari tragedi Kabupaten Sinten Husain, yaitu di Karbala. Nah kemudian versi cerita itu bulat. Kalau versi Sunni, karena sini model Kiai Indonesia, model versi Husnuzon, itu jari ini pengawalnya Muawiyah itu tidak disuruh bunuh, disuruh konsultasi saja. Cuma mereka overacting, bunuh.
Sehingga dalam keyakinan Sunni bahwa Yazid itu tidak dosa-dosa amat karena tidak nyuruh nopo. Tapi nak cara Syiah, nyatane mate ini kok dikelah-kelah, mate ini ya mate. Wah semenjak itu lahirlah kelompok Syiah besar-besaran. Siapa yang berbau Yazid, berbau Umayyah harus dibunuh. Kemudian dendam ini dijilmakan menjadi kelompok besar di dunia. Ini Syiah. Ngantos sama. Syiah itu nak muji-muji kaya-kaya agama itu dimulai Husain. Yes. Wes ngono Husain delalah bin Ali. Di Nabi Muhammad idola sentrale Ali. Terus yang dianggap kesatria prajurit napa? Husain. Sehingga agama versi Syiah itu ya tiga itu. Muhammad, Husain, Ali. Karena referensi agama Syiah itu hanya ini. Ali zaman sugenge Nabi ya terkenal pahlawan perang, terkenal kesatria perang. Husain ya kesatria perang. Sehingga orang Syiah tidak punya rujukan kecuali sejarah kesatriaan. Ngadepi Musa wani mati. Kata Iran saat ini Ahmad Benezet ngoten itu orang Iran perasaannya begitu. Ngadepi Musa mati, wani mati. Beda perasaannya ahli sunnah karena ahli sunnah ngidolakno sahabat sing kuno-kuno ya idola. Sing ora jelas ya napa? Idola. Wah, akhirnya sahabat macam-macam. Jalan maju ngidolakno sahabat topo sing nak ana perang mirip. Terus Mustafa ngidolakno topo sing ora jelas penting itikaf. Itu kelebihannya Sunni karena ngakui semua sahabat jika perilakunya variasinya banyak. Lho tenan iku mboten guyon niku. Karena variasi idolanya napa? Banyak. Jika orang Sunni bentuke beda-beda. Mungkin dah kebet. Mungkin dah kemana sing ngene. Oh pengamat tuh ngamati salat ngono paling pusing. Muka ana sing standar. Salate Muhammadiyah, PKS, Salafim di standar. Carane ngono pusing. Dia ini terkenal alim. Allahu Akbar. Ana sing watwah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oh sedekah kok sing ngene. Ana sing ngene, ana sing santai. Ana sing lambene ngancing ana selik. Karena orang Sunni terlalu banyak tokoh idola. Karena keyakinan Sunni semua sahabat itu layak diikuti. Iku mbok barokah bolak nak keyakinan wong Sunni iku semua sahabat layak napa? Sahabat macam-macam. Akhirnya wong Sunni macam-macam. Itu beda dengan Syiah. Sentral sejarahnya di Husain sebagai martel perang atau kesatria perang. Ali terkenal Al-Qarrar, orang yang reputasinya juga tentang apa? Jika dalam terminologi Syiah itu tidak ada istilah bil hikmati wal mau'izatil hasanah, sing sabar ngadepi Musa sing santun ora mahal tuh, Jawa niku mboten mahal. Paham ya? Sampeyan ngerti kenapa Syiah cara berpikir demi nek Sunni mboten. Mau kiai iku dhisik ning daerah Abangan. Mujite dikai tletong ora males. Malah ndonga. Wah cerita seputar rawani tok. Seputar sabar, seputar kawan. Jarang kok kiai Sunni wani jotosan. Jadi sejarah dengan sabar. Sehingga dalam tradisi Sunni itu tidak ada revolusi. Sampai sekarang. Beda dengan di Syiah. Libanon pengikut Syiah, Syria ya Syiah. Iran juga Syiah. Meskipun Syiah sendiri punya variasi, kayak Syiah Imamiyah, Syiah Ismailiyah, Zaidiyah, dan sebagainya. Tapi trennya sama, tetap menjadikan Said Husain sebagai sentral. Emang langsung TV kan nonton bendera Syiah tulisannya apa? Ya apa? Ya Husain. Nah sama idola kan buatan Husain. Idola Hasan. Said Hasan itu rasa seneng perang. Tapi tuh mau ya kok. Jadi ya Pak Kiai Jawa perang barang. Germapan titik, nopo poli.